Film ini adalah film garapan Disney yang baru rilis beberapa hari yang lalu. Dengan cerita yang menarik dan visual yang indah, film ini layak diberi rating 8/10. Film ini menceritakan tentang petualangan Raya yang berusaha memperbaiki dunia yang telah terpecah belah akibat sebuah wabah yang mengerikan. Film ini berjudul Raya and the Last Dragon, dan langsung saja kita menuju ke alur ceritanya cuy. Let's go! Dahulu kala ada sebuah negeri besar bernama Kumandra yang memiliki puluhan ekor naga yang mendatangkan kemakmuran bagi mereka. Namun suatu saat sebuah wabah bernama Drun yang bisa mengubah manusia menjadi batu melanda Kumandra. Para naga mencoba melawan, tapi pada akhirnya mereka gagal dan Sisu, sang naga terakhir pun mengeluarkan sihirnya dengan membuat sebuah kristal yang menjadi penangkal dari wabah Drun. Semua manusia akhirnya terbebas kecuali para naga yang tetap menjadi batu. Batu sihir Sisu pun menjadi barang incaran para manusia hingga membuat negeri Kumandra terpecah dan saling berperang satu sama lain. 5 negara pecahan Kumandra yaitu Heart, Fang, Talon, Spine, dan Tail. Mereka berlima berebut kristal milik Sisu. Kini 500 tahun berlalu, Heart yang memiliki kristal Sisu tersebut dan seorang anak bernama Raya dengan temannya yang bernama Tuk-Tuk sedang menerobos ke tempat batu kristal tersebut disimpan dan bertarung melawan seseorang penjaga yang bernama Benja, ayahnya sendiri yang juga seorang raja. Setelah berhasil menang, pada akhirnya dia dilantik sebagai seorang penerus penjaga kristal Sisu tersebut. Beberapa saat kemudian, Benja mengundang berbagai macam negara lain yang datang ke negeri Heart. Tujuannya adalah agar mereka bisa saling percaya dan mengembalikan kejayaan Kumandra yang sempat terpecah. Raya yang melihat putri dari negeri Fang yang bernama Namari langsung mengajaknya bermain dan saling bercerita tentang apa yang mereka sukai. Hingga akhirnya Namari memberinya kalung Sisu dan membeberkan rahasia kalau Sisu ternyata masih hidup dan bersembunyi di salah satu sungai yang ada di dunia. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Namari, Raya akhirnya mengajaknya ke suatu tempat penyimpanan batu kristal Sisu yang sangat rahasia. Dan saat sampai di sana, Namari pun berkhianat dan menunjukkan sifat aslinya. Semua orang dari negeri lain pun bergegas mengepung tempat tersebut dan berebut kristal Sisu, hingga membuat kristal tersebut jatuh dan terpecah menjadi 5 bagian. Karena pecahnya kristal tersebut mengakibatkan wabah Drun kembali muncul dan mengubah orang-orang yang ada di sana menjadi batu, tak terkecuali ayahnya Raya. Raya, you have to listen. There's still light in this. Raya, don't give up on them. 6 tahun kemudian, Drun sudah mengubah 70% manusia menjadi batu. Raya dan Tuk-Tuk sudah tumbuh besar dan berpetualang bersama untuk mencari Sisu, sang naga terakhir yang konon katanya ada di salah satu sungai di bumi. Kini Raya sudah mencapai sungai terakhir yang berada di negeri Tail yang telah mengering. Setelah itu Raya mulai masuk ke dalam kapal karam dan mulai membaca mantra dan memohon agar Sisu muncul dan memperbaiki keadaan dunia. I really need your help. Mandra Dedralim. Oh, mighty Sisu! Who said that? Setelah kemunculan Sisu, Raya akhirnya memberitahu kalau kristal sihir miliknya telah terpecah dan membuat Drun bangkit lagi. Setelah Sisu menyentuh pecahan bola kristal tersebut, tubuhnya menjadi glowing karena ia mendapatkan kekuatan sihir milik adiknya yang bernama Amba. Sisu akhirnya menjelaskan kalau setiap naga memiliki kelebihan masing-masing dan kelebihannya sendiri adalah bisa berenang dengan lincah. Di tempat lain, Namari yang juga sudah dewasa ternyata membuntuti Raya yang sedang menuju ke pusat kota Tail untuk mengumpulkan pecahan bola batu kristal milik Sisu yang tersebar di berbagai negeri. Setelah melewati jebakan dan kunang-kunang peledak, Raya dan Sisu kini berhasil mengambil satu pecahan lagi. Dan saat Sisu menyentuh pecahannya, dia langsung berubah menjadi manusia dan dengan kegirangan dia berkata kalau itu adalah kelebihan milik kakaknya, Prani. Tiba-tiba Namari dan pasukannya datang mengejar Raya karena telah berhasil merebut pecahan kristalnya, hingga membuat mereka kejar-kejaran dan jatuh ke air. Singkat cerita, Raya dan Tuk-Tuk beserta Sisu berhasil lolos menggunakan kapal milik Kapten Boone. Go any faster?
Malam pun tiba, mereka masih berlayar dan drone kini sudah berkeliaran di mana-mana. Mereka bertiga saling curhat kalau keluarga mereka telah direnggut oleh drone. Tak lama setelah itu, mereka ternyata telah sampai di salah satu negeri yang bernama Negeri Telon untuk mengambil pecahan lainnya yang katanya dipegang oleh orang yang bernama Deng Hai, pemimpin Telon yang kejam. Sisu punya rencana untuk meminta secara baik-baik, namun ditolak oleh Raya yang menyuruhnya untuk tetap di perahu sampai ia mendapatkan batunya. Setelah berjalan menyusuri pasar Telon, Raya menolong seorang bayi yang bernama Noyi. Tapi di saat yang bersamaan, ketiga monyet yang merupakan komplotan bayi tersebut mencuri pecahan kristal Sisu dan terpaksa Raya harus mengejar Noi dan ketiga monyet tersebut. Di tempat lain, Sisu bersikeras ingin memberikan hadiah kepada Deng Hai dan meminta pecahannya secara baik-baik. Ia pun berbelanja di pasar tapi ngutang gitu, hingga membuat semua penjual di sana marah dan meminta ganti rugi pada Sisu. Namun tiba-tiba seorang nenek tua datang dan menolong Sisu dari kerumunan penjual. Kita kembali lagi kepada Raya yang masih sibuk mengejar Noi dan komplotannya. Dan pada akhirnya, berkat bantuan Tuk-Tuk, Raya berhasil menangkap mereka. Raya pun memberikan pekerjaan pada mereka, yaitu mereka harus mengalihkan perhatian penjaga kerajaan Telon sehingga Raya bisa masuk ke tempat Deng Hai dengan mudah. Namun ternyata Deng Hai sudah menjadi batu dan sudah digantikan oleh nenek tua yang tadi menolong Sisu. Nenek tua tersebut meminta pecahan batu kristal lainnya pada Sisu dan mengancam akan membiarkan Sisu dimakan oleh Drone. Namun tiba-tiba Raya datang mengambil pecahan yang ada di nenek tua tersebut dan menyelamatkan Sisu dari Drone. Sisu juga mendapatkan sihir milik kakaknya Jagan yang bisa memanipulasi asap dan mereka pun berhasil kabur menggunakan kapal sekali lagi. Singkat cerita, Raya and the Gang berhasil sampai di negeri Spine untuk mengambil pecahan lainnya. Sisu kembali ingin meminta baik-baik pecahan bola tersebut dan mempercayai manusia. Dan akhirnya, mereka pun jadi tawanan orang yang bernama Tong, yang merupakan satu-satunya yang selamat di negeri Spine. Ternyata, Namari dan pasukannya juga telah mengepung negeri Spine demi mencegah Raya mengumpulkan batu naga tersebut. Tong, Sisu, dan yang lainnya pun kabur lewat gerbang belakang. Sementara Raya mengajak Baiwon Namari agar teman-temannya bisa ke kapal dengan selamat. Pada akhirnya, Raya pun kalah dari Namari hingga terpaksa membuat Sisu datang menyelamatkan Raya. Setelah selamat dari Namari, Bun, Noi, dan Tong yang baru saja menyadari kalau Sisu adalah seekor naga pun setuju membantu Raya untuk menyelamatkan dunia dari Drone. Sisu pun mendapatkan sihir dari saudaranya yang lain yang bisa menurunkan hujan. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di negeri Feng untuk mengambil pecahan terakhir dari ibunya Namari. Sisu kembali menawarkan rencana yang lebih tidak masuk akal lagi dengan memberikan hadiah buat Namari dan meminta pecahan kristalnya secara baik-baik agar mereka bisa saling mempercayai. Raya yang sering dihianati pun tidak setuju dengan rencana Sisu karena Namari sendiri adalah orang munafik menurutnya. Setelah mendengar itu, Sisu pun mengajak Raya ke negeri Heart yang merupakan rumah Raya dan awal semuanya terjadi. Di sana, Sisu memperlihatkan saudara-saudaranya yang sudah menjadi batu, yang merupakan 5 naga terakhir yang menolak untuk kalah dari Drone. Salah satu kakaknya menciptakan bola naga, dan yang lainnya juga memberikan sihir mereka. Dan pada akhirnya, bola naga tersebut dipercayakan kepada Sisu yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Yang pada akhirnya, Sisu berhasil menyelamatkan manusia dari Drone. Sisu berharap Raya bisa mempercayai orang lain, karena dengan kepercayaan, maka Kumandra bisa bersatu kembali. Sementara di tempat lain, Namari menceritakan kepada ibunya kalau dia telah melihat naga Sisu, dan ia pun mengusulkan membantu rencana Raya yang bisa menyelamatkan semua orang dengan menggunakan Sisu dan pecahan batu naga. Ibunya pun setuju dengannya, tapi syaratnya Sisu dan semua batu naga tersebut harus dibawa ke negeri Feng supaya seluruh dunia melihat kalau negeri Feng yang menyelamatkan dunia. Malam pun tiba, Raya setuju dengan rencana Sisu dan menyuruh Noi dengan para monyet untuk memberikan kalung dan surat sebagai tanda perdamaian. Tak lama kemudian sebuah sinyal muncul dari Namari dan mereka pun bertemu di tempat yang dijanjikan. Namari memberikan pecahannya, tapi tiba-tiba Namari ingin Sisu dan seluruh permatanya dibawa ke negeri Feng sesuai dengan keinginan ibunya tadi. Namun saat Sisu mencoba menenangkan Namari,
crossbow-nya tidak sengaja tertembak dan menusuk perut Sisu hingga membuatnya tewas. Karena kematian sang naga terakhir, seluruh air mengering dan drone mulai naik ke permukaan negeri Feng. Raya yang sudah sering dikhianati oleh Namari pun marah besar dan langsung mengajak Baiwon Namari di kandangnya sendiri. Saat sudah hampir ingin membunuh Namari, Raya melihat teman-temannya lagi sibuk menyelamatkan semua orang di negeri Feng dari wabah drone. Dan Raya pun meninggalkan Namari, lalu ikut membantu teman-temannya. Hingga akhirnya mereka pun bahu-membahu menyelamatkan orang lain. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan semua orang. Tapi pada akhirnya mereka malah terpojok oleh drone. Raya pun menyadari sesuatu. Semuanya bukan tentang sihir, tapi tentang kepercayaan. Pada akhirnya mereka semua pun saling percaya dan berusaha menyatukan pecahan kristal yang mereka pegang. Bola naga pun bersinar hingga membuat seluruh drone menghilang dan juga mengembalikan semua orang yang telah diubah jadi batu. Semua orang dari berbagai negeri pun selamat dan para naga melompat bergirangan dengan indahnya lalu menghidupkan Sisu yang telah mati. Dan akhirnya mereka semua pun kembali bersama. Setelah itu Raya pulang ke negeri Heart dan melihat ayahnya telah kembali jadi manusia. Dan saat ia berbalik, ternyata seluruh negeri telah bersatu dan membentuk Kumandra era baru. Welcome to Kumandra. Dan film pun berakhir. Pada intinya film ini mengajarkan untuk bisa saling percaya satu sama lain dan bersatu walaupun ada banyak perbedaan di antara kita. Dan movie lovers, sampai sini saja dulu untuk videoku. Silahkan di like agar saya bisa semakin semangat untuk mengupload video setiap minggu. Terima kasih dan sampai jumpa.